Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya guys, untuk informasi menarik mengenai India. Namaste Meredos, apakah kalian ingin tahu bagaimana rasanya untuk kuliah di India? Hal tersebut akan dibicarakan oleh Ibu Fadia Sutiadi. Beliau sudah pernah ke India secara langsung guys. Jadi, tidak perlu kita tunggu lagi. Mari kita lanjut ke sesi pertanyaan bersama beliau saja ya. Sangat senang bisa bertemu walaupun jarak kita jauh secara Zoom. Itu ya, teknologi sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Fadia Sutiadi, MPDSI, Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yogyakarta berada di Pulau Jawa, bagian provinsi yang ada di Indonesia. SMA 5 itu terletak di daerah Kota Gede yang terkenal dengan cagar budaya. Kemudian di SMA Negeri 5 ada 24 kelas yang terdiri dari 3 angkatan. Masing-masing angkatan terdiri dari 8 kelas. Kemudian siswanya berjumlah 864 siswa. Masing-masing kelas terdiri dari 34 siswa. Masing-masing terdiri dari jurusan IPA atau Sains dan jurusan Sosial Budaya. Nah, India itu negara yang sangat familiar sekali di telinga kita masyarakat Indonesia. Terutama kita mengetahui mayoritas masyarakat India adalah beragama Hindu. Kemudian mereka terkenal dengan kasta-kastanya. Yang saya dapat pelajaran di sekolah dulu bahwa Islam masuk ke Indonesia salah satunya juga lewat pedagang dan pejabat yang ada di India. Kemudian film-film India itu sangat luar biasa dicintai oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Terima kasih. Setelah kami diajak Pak Raffi berkunjung ke India, terutama daerah Bangalore ya. Jadi kita belum mengunjungi India secara keseluruhan. Beda dengan Pak Raffi yang luar biasa, sudah hampir mengunjungi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi beliau begitu paham, bahkan lebih paham dari kita orang Indonesia. Maka pada kesempatan ini ketika diajak sama Pak Raffi, kita hanya berkunjung di 2 provinsi kalau nggak salah, di Bangalore sama Tamil ya Pak. Itu kita berkunjung di sana. Kesan pertama kami memasuki wilayah India, sangat luar biasa. Kami disambut dengan sangat baik, dengan sangat hangat, dan penuh dengan persahabatan. Itu sangat luar biasa. Kami diberi karangan bunga sama Bapak Raffi ketika berada di bandara. Kemudian kita sambut, siapkan makan malam yang baik, tempat tinggal yang baik. Betul-betul kami mendapat pelayanan yang sangat baik. Kemudian yang kami dapatkan juga masyarakatnya masih mencintai budaya mereka dengan pakaian-pakaian tradisional yang mereka gunakan. Yang mungkin untuk zaman anak muda sekarang pakaian-pakaian tersebut tidak modis lagi, tapi mereka masih tetap menggunakannya. Jadi rasa cinta terhadap tanah air itu sangat tinggi. Kemudian sepanjang perjalanan kami tidak menemukan adanya makanan-makanan yang jual di pinggir jalan yang tidak higienis. Dan wilayahnya juga sangat luas, sangat bagus. Jadi tidak jauh beda dengan Indonesia. Transportasinya, keramaiannya juga ada sama dengan provinsi yang ada di Indonesia. Dan sama di Bangalore. Cuma satu, kita melihat kendaraan-kendaraan tradisional itu masih ada. Kalau di Jakarta namanya bajai ya. Tapi kalau di Bangalore namanya apa itu? Itu sangat banyak kendaraannya itu. Dan bus-busnya masih bus-bus yang zaman-zaman kuno dulu, atau mungkin mereka masih mencintai asli mereka sendiri sehingga tidak mau mengganti dengan produk-produk dari luar. Jadi masih sangat tradisionalnya masih nampak ketika kita berada di India. Jadi pesan pertama itu sangat baik daerahnya, ramah tamah masyarakatnya, kemudian lingkungannya juga bersih, tidak kotor seperti yang ditampilkan pada
sosial media. Banyak sekali. Pertama saya melihat rumah-rumah yang ada di sana. Rumah di sana nggak seperti di Indonesia, ada atapnya, ada gentengnya. Tapi di sana hanya cor-coran sehingga tidak ada yang namanya genteng, atap. Coba lihat, itu nggak Mbak Sinta? Karena rumah tidak menemukan adanya genteng di India. Semuanya rumah berbentuk kotak. Kemudian yang kedua, sapi yang paling banyak yang saya temukan di jalan itu sangat merupakan sepanjang jalan sama Pak Raffi itu kalau saya bawa ke Indonesia udah jadi uang buat saya. Tapi India sungguh sangat luar biasa dan itu memang budaya mereka menghormati sapi. Itu sangat tidak banyak kita temukan. Di Indonesia juga ada agama Hindu banyak sekali, tapi kita tidak menemukan seperti itu. Kemudian makanannya itu sangat luar biasa. Saya terkaget-kaget kok tidak ada namanya daging sapi. Ya, cuma kalau di restoran, di hotel memang ada beberapa daging. Tapi itu membuat saya melihat bahwa orang-orang India itu sehat-sehat. Sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka tidak memakan daging-daging. Tapi yang sangat saya khawatirkan manis-manisnya itu sangat luar biasa. Kemudian ada istiadat, misalnya di sana itu ada sapi yang suci. Kita diajak sama Pak Raffi ke kuil emas yang semuanya emas itu. Tapi di situ ada sapi suci yang betul-betul dihormati oleh masyarakat di sana. Karena kita tahu kalau menurut agama mereka membunuh sapi atau mengkonsumsi daging sapi itu dianggap sebagai suatu dosa. Berbeda dengan agama kita. Kemudian ditambah dengan banyaknya kuil yang ada di sana yang sangat-sangat bagus. Kita dibawa sama Pak Raffi. Ada yang semua kuilnya terdiri dari emas, ada juga kuilnya terbuat dari sebagiannya emas. Itu sangat luar biasa. Kita mengikuti perjalanannya Pak Raffi. Kemudian makanan-makanannya itu juga sangat mempengaruhi, pakaian tradisionalnya, kemudian tarian Indianya, bahasa terutama. Bahasa mereka sangat luar biasa, berbahasa Inggris semuanya bisa. Tapi kalau kita di Indonesia, saya sendiri untuk berbahasa Inggris tidak aktif, bahasa Inggris pasif, karena memang kita terlatih selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau saya bisa berbahasa Inggris sangat mudah sekali, tapi saya juga belajar mendengar apa yang mereka sampaikan. Kurang lebih ya sedikit-sedikit kita bisa memahami apa yang mereka sampaikan, tapi kita untuk menyampaikannya itu mungkin karena kurang keberanian saja. Tapi mereka komunikasinya sangat bagus sekali. Sangat bagus. Pak Raffi itu luar biasa menguasai bahasa Indonesia. Saya kagum dengan Pak Raffi. Bahasa Indonesianya luar biasa, sehingga dia bisa berkomunikasi baik dengan kami. Mungkin kami yang harus meningkatkan dalam bahasa Inggrisnya. Jadi dari segi bahasa masalahnya aman India, sehingga mereka juga bisa go internasional sangat mudah karena mereka menguasai bahasa Inggris. Yang ingin kami sampaikan itu sangat terbatas ya Mbak Sinta, karena yang kita kunjungi juga terbatas. Bangalore semuanya adalah sekolah swasta. Kami tidak mengunjungi sekolah negeri, sehingga tidak bisa untuk mengadakan suatu perbandingan. Tapi dari beberapa tempat yang kami kunjungi di Bangalore, sistem pendidikannya sangat bagus sekali. Artinya, mereka sangat memperhatikan kurikulum yang mereka gunakan. Kurikulum ini membantu mereka nggak untuk menuju masa depan. Nah, ternyata dari beberapa universitas yang kita kunjungi dan ada satu sekolah menengah juga, dari sana ada tingkatan dari SD, SMP, sama SMA. Tapi itu tempatnya swasta ya Mbak Sinta. Itu sangat mendukung untuk karir mereka ke depan. Jadi di situ mereka betul-betul diajak untuk bisa mengeluarkan bakat mereka, passion mereka itu di mana. Nah itu membantu sekali kurikulum yang ada di sana. Ada satu pelayanan khusus yang diterima oleh mahasiswa untuk bisa melanjutkan ke dunia kerja. Ketika mereka tidak berhasil, mereka akan dikonselingkan.
diajak berbicara, diberi pelatihan. Nah itu sangat luar biasa, yang mungkin di Indonesia nggak ada. Oh ada, kita ke sana itu tidak hanya untuk berangkat ke India, tapi kita ingin mendapat ilmu yang ada di India. Pertama di sana kita ingin menjadikan Indonesia itu kalau bisa gratis deh dalam buku. Kalau India murah, Indonesia bisa gratis. Kemudian sarana prasarananya sangat lengkap, sangat luar biasa. Bimbingan konseling untuk mahasiswanya berjalan dengan sangat baik. Biaya hidupnya murah, biaya pendidikan murah, apalagi untuk kategori swasta. Swasta di Indonesia bisa berapa kali lipat dengan swasta yang ada di India. Lingkungannya bagus untuk pendidikannya, lingkungannya sangat higienis, sangat bersahabat, lingkungannya penuh dengan penghijauan. Satu lagi, di Indonesia tidak kehabisan burung gagak. Di sana saya melihat burung gagak banyak sekali. Sangat-sangat higienis, rempah-rempahnya sangat kuat. Sebenarnya itu sangat membantu untuk kesehatan. Sangat alami sekali. Satu lagi yang saya ingat dari Pak Raffi, di India tidak ada micin, tidak ada perasa. Nah itu keren sekali. Ini di Indonesia perasa dijual bebas. Segala makanan di situ ada perasanya, ada micinnya. Tapi di India luar biasa. Dan saya rasa kalau mahasiswa yang ada di India, terutama yang di Indonesia, mungkin Mbak Sinta juga akan merasakan nikmatnya makanan di India. Saya sangat merekomendasikan karena biaya hidupnya murah, biaya pendidikannya murah. Cuma satu yang belum saya temukan, adanya tempat ibadah untuk umat Islam, terutama ketika Jumatan. Nah itu kan merupakan sesuatu yang wajib buat kita yang Muslim. Nah itu apa mungkin saya belum mengetahuinya atau belum saya menemukan, tapi kalau itu ada itu sangat-sangat besar. Maka orang tua yang melepaskan anak-anaknya, insya Allah akan tenang. Oh anak saya di sana juga tempat ibadahnya tersedia. Satu lagi sarana prasarananya sangat lengkap. Tempat tinggalnya nyaman dan enak. Gitu, mereka dapat makan 4 kali itu sangat luar biasa. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin tidak semua yang ada di Indonesia bisa melayani. Mungkin ada tapi biayanya sangat besar. Bayangkan 2,5 juta itu sudah lengkap Mbak Sinta. Dengan tempat tinggal, dengan makan sehari 4 kali. Ada. Pertama kalau mereka ingin mencapai cita-citanya, go internasional, ingin mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan pelayanan yang baik, itu ada tempatnya di Bangalore di India. Ada saya mengunjungi Bangalore, maka saya referensinya Bangalore. Nah, sana sangat menjanjikan untuk masa depan, sudah ditunjukkan oleh Pak Raffi dan beberapa pengajar pimpinan di sana, bahwa alumni mereka keluar sudah gajinya ratusan juta, dan mereka juga bisa memilih tempatnya. Jadi ya, saya ingin kembali ke Indonesia, bisa. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak tepat, kami mohon maaf yang sebesar. Nah, bagaimana nih Meredos? Apakah kalian tertarik dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Fadiah tadi? Bagaimana menurut kalian tentang kuliah atau pembelajaran di India sendiri? Komen saja di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, untuk konten yang menarik seperti ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya ya guys. Kabi Alfida Nakena Firmelenge.